Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum di sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hei engkau, Yesus, orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberikan perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, Tuhan ada di Kapernaum, dan Kapernaum itu adalah kota Yesus. Sampai sekarang dikatakan sebagai kota Tuhan. Bukan Bethlehem, tempat kelahiran, dan juga bukan Nazaret, tempat dia dibesarkan, tetapi Kapernaum. Di Kapernaum itu kita bisa melihat ada sesuatu yang indah. Pada waktu Tuhan Yesus itu mau mewartakan pengajarannya pada hari Sabat, ternyata ada orang yang kerasukan setan. Justru setan itu sendiri yang merasa bahwa ada kekuatan yang mau mengusir dia. Maka ada ketakutan dalam diri setan. Jadi dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia sudah mengalami ketakutan. Lalu dia mencoba untuk membenarkan diri, untuk membela dirinya, si setan itu. Yaitu dengan semacam pengakuan siapa yang dihadapinya, yaitu yang kudus dari Allah. Tetapi pewartaan itu bagi Tuhan Yesus tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Kenapa? Karena keluar dari mulut setan. Walaupun yang diomongkan benar, tetapi karena keluar dari mulut setan, maka tidak bisa dipercaya. Dan orang-orang nanti malah kalau mempercayai omongan, walaupun itu benar dari omongan setan, malah nanti dikira bahwa Tuhan Yesus itu mewartakan pewartaan setan. Maka Tuhan Yesus menghardik dia, "Diam dan keluarlah." Maksudnya adalah Tuhan Yesus mau menyelamatkan orang yang kerasukan setan itu. Karena setan pasti akan merusak orang itu. Maka tanda penyelamatan yang utama adalah menyingkirkan kekuatan maut, kekuatan setan dari dunia ini. Dan Tuhan tidak mau ditipu oleh setan lagi. Karena ada penipuan-penipuan pada waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun pada waktu Israel berpuasa 40 hari. Nah, Tuhan Yesus tidak masuk dalam jebakan setan. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, dengan demikian kita juga mempunyai suatu keyakinan bahwa kalau kita mau untuk mendengarkan pewartaan Tuhan, kalau kita mau untuk setia dan intens dengan Tuhan, maka kekuatan-kekuatan maut di dalam diri kita itu dengan sendirinya akan disingkirkan oleh setan walaupun kita tidak meminta. Kita melihat orang yang kerasukan setan atau orang-orang yang mengantar orang yang kerasukan setan itu sama sekali tidak mengeluarkan satu kata pun. Tetapi setan itu sendiri sudah diusir oleh Tuhan Yesus. Maka kalau kita dekat dengan Tuhan, intens dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dengan sendirinya firman itu akan mengusir kekuatan maut di dalam diri. Maka kita jangan sampai khawatir, jangan sampai ketakutan atau sampai fobia, bahkan fobia takut atau ketakutan karena rasa takut itu sendiri. Itu kita bisa terhindarkan dari kekuatan-kekuatan yang justru mau melemahkan kita. Demikian juga kalau kita misalnya menghadapi sekarang pandemi, kita memang diharapkan untuk tetap bahagia supaya imunitas kita itu terbangun,
Tetapi kalau kita malah stres sendiri dengan ketakutan karena takut itu sendiri, maka kita akan mengalami situasi di mana raga kita akan malah terluka, yaitu kena penyakit. Maka ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, maka hendaknya kita tetap membuat Allah hidup dalam diri kita, karena Allah selalu memberikan sukacita di dalam hati kita. Maka mari kita nikmati sukacita kehadiran Tuhan itu, dan kita pun akan mampu untuk bisa melakukan kedekatan dengan Tuhan di dalam hidup doa dan tindakan-tindakan yang baik, yang mewartakan damai tanpa wabah. Amin.